Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film plot twistan yang bikin kalian tercengang? Kalem, karena di video kali ini Sakahayang akan membahas sekaligus mereview film yang berjudul Latensi tahun 2024. Tapi sebelum ke ceritanya, Sakahayang minta kalian untuk fokus dalam menonton video. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan cekrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan seorang kewes bernama Hana, di mana ia sudah bersiap untuk menghadapi sesuatu yang akan menerobos ke dalam kontrakannya. There. Just much better. Look at the place. The direction. This is gonna take. Canggih sekali. Dikirain pasti alien, rupanya makhluk-makhluk tadi berasal dari game VR yang sedang menjalani pengetesan. Ternyata Hana merupakan seorang gamer yang bekerja sama dengan Ojon Skapencet Studio, di mana ia berperan sebagai game tester guna mencari bug dan glitch. Setelah menjelaskan kekurangan dalam game tadi, Hana diberitahu jika setelah ini ia akan ditugaskan untuk mengetes sebuah perangkat canggih berteknologi AI. Dirasa akan menyenangkan, Hana pun langsung setuju. Ciao. Di tengah kegabutan, Hana si gamer holik kembali mengisi waktu dengan bermain game. Namun dirasa bosan dengan game-game canggih, ia pun langsung memainkan game retro di Game Boy. Di keesokan harinya, Hana yang baru bangun langsung kaget saat mendengar kedatangan seseorang. Setelah dicek, rupanya yang datang adalah seorang kurir yang ditugaskan untuk mengantarkan paket dari Ojon Skapencet Studio. Dan bisa kita lihat, Hana seolah mengalami fobia dunia luar karena keseringan komar alias kolot di kamar. Lantas ia pun meminta si kurir untuk menjauh dulu dari depan pintu. Meski terdengar aneh, si kurir yang tidak mau ribet langsung menuruti keinginan Hana. Kemudian dengan segambreng kunci yang terpasang, Hana terlihat was-was saat akan membuka pintu. Sontak Hana pun panik saat dirinya dihampiri seorang bocil yang mengajaknya untuk bermain di luar. Tapi jelas saja Hana si nolep langsung menolak. Setelah menerima paket, Hana berniat menghilangkan kepanikannya dengan berolahraga. Setelah mandi, ia pun selalu meminum obat untuk meredakan anxiety yang selalu datang secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, seketika Hana pun semeringah saat mendengar kedatangan bestinya. Akan tetapi, ia pun selalu ngumpet sesaat setelah membukakan kunci. Saat bestinya yang bernama Jenny datang, ia pun terkesan saat melihat perangkat baru yang dikirimkan oleh pihak Ojon Skapencet Studio. Rupanya Hana berniat mengunboxing paket tersebut bersama bestinya biar lebih greget. Rupanya paket ini berisi sebuah bondu teknologi AI yang bernama Omnia, di mana bondu ini langsung terkoneksi dengan perangkat PC Hana. Hello, Hannah.
Seketika mereka pun melongo saat AI ini mengenali Hana dengan hanya konek ke komputernya saja. Kemudian Hana diminta untuk memakai alat tersebut guna melakukan proses kalibrasi. Hana pun diberitahu jika perangkat ini memiliki teknologi sensor EEG yang berfungsi mendeteksi gelombang otak. Tak cuma itu, perangkat ini memiliki teknologi lain seperti neuroimaging, serangkaian teknik yang memvisualisasikan struktur otak yang nantinya akan terlihat otomatis di monitor PC. Setelah kalibrasi pertama berhasil, perangkat ini akan membantu Hana untuk mengoperasikan komputer tanpa menyentuhnya. Namun dengan syarat, Hana harus selalu memasangkan alat tersebut di kepalanya setiap saat. Sontak Hana pun terkesima dengan kecanggihan alat ini. We're going for a few days. Thanks, babe. I looked up what an electrocephalus. Beberapa saat kemudian, Jenny si bestie pengertian meminta Hana untuk memakan makanan real food dan jangan melulu makan junk food demi kesehatannya. Namun bukannya digubris, Hana pun terkesima saat melihat alat ini mampu mengetik sendiri tanpa dirinya harus memencet keyboard. Whoa. Sesaat kemudian, Jenny yang selesai membuatkan makanan berniat untuk pulang. Ia pun meminta Hana untuk mendengarkan nasihatnya. Setelah mengunci pintu, Hana berniat melanjutkan proses kalibrasi. We recommend wearing the 2, the faster it will learn and better understand 6, each calibration exercise. 7, 8. Singkat waktu, entah berapa jam dirinya terpaku di depan layar. Lantas, Hana yang mulai kelelahan memutuskan untuk tidur dan dengan alat yang masih menempel di kepalanya. Seusai mandi, Hana pun kembali mengobrol dengan si bocil yang mengajaknya bermain di luar. Karena saat ini si bocil yang baru pindah ke kontrakan belum memiliki teman. Mendengar nasib si bocil, seketika Hana teringat pada saat dirinya masih bocil. Dimana ketika itu, Hana tidak pernah diperbolehkan main keluar oleh mendiang ibunya yang mengidap agorafobia. Sebuah kondisi gangguan kecemasan saat bertemu orang asing atau berada di tempat terbuka, di mana hal itu terjadi setelah meninggoinya sang ayah oleh sekelompok pembegal. Hana pun selalu diperingatkan ibunya untuk tidak pernah keluar dengan alasan takut diserang oleh penjahat. Dengan begitu, Hana hanya bisa menghabiskan waktu masa kecilnya dengan bermain game di dalam kamar. Setelah cukup lama bercerita, seketika Hana melongo saat menyadari si bocil tiba-tiba sudah pergi. Beberapa saat kemudian, Hana pun sedih saat kembali mengenang masa kecilnya bersama sang ayah, di mana ketika masih bersama ayahnya, Hana selalu diajak bermain di luar dan ngebolang layaknya anak-anak normal pada umumnya. Singkat waktu, Hana berniat melakukan kalibrasi terakhir di mana ia diminta untuk memasukkan data rasa sakit ke dalam sistem. Meskipun ngeri, namun Hana tetap melakukannya. Akhirnya, Hana berhasil menuntaskan proses kalibrasi sistem. Dengan begitu, sistem AI akan terus mempelajari otak dan bekerja dengan pikirannya sampai Hana terbiasa. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hana langsung bersiap untuk menguji fitur AI di dalam game. Apaan tuh? Hana pun tidak menyadari jika kini ada entitas aneh yang berada di kamarnya.
Setelah memenangkan banyak pertandingan, ia pun sumringah saat mendapat notifikasi turnamen TT Makan online yang berhadiah $250.000 atau setara 4,4 M. Di saat itu pula, Hana yang sedang mendaftar seketika heran saat melihat bola miliknya menggelinding sendiri. Mendengar kedatangan seseorang, Hana pun bergegas mengeceknya. Namun saat Hana pergi, tiba-tiba saja keanehan mulai terjadi pada bola yang tiba-tiba nge-glitch. Lah, Hana pun heran saat bola tadi tiba-tiba hilang. Daripada pusing mikirin bola, ia pun bergegas mengisi pendaftaran turnamen. My God, bisa kita lihat, Hana pun tidak menyadari jika saat ini dirinya sedang diintai oleh sosok misterius. Kira-kira sosok apakah itu? Apakah virus Kunti? Di keesokan harinya, Hana yang terbangun syok parah setelah mengalami mimpi buruk. Di tengah rasa syok, sosok mengerikan ini kembali muncul di dalam kegelapan. Di saat itu pula, Hana pun heran saat bola kemarin tiba-tiba muncul lagi. Lantas, Hana yang mempunyai ide berniat melakukan sesuatu dengan menggunakan kacamata VR. Sungguh canggih, berkat teknologi Omnia, Hana pun mampu mengubah atau menghilangkan benda sesuai keinginannya. Singkat waktu, Hana yang akan mengikuti turnamen terlihat sibuk menyeting dan membersihkan PC agar tidak nge-frame dan overheat. Tak cuma itu, dengan bantuan teknologi Omnia, Hana bisa dengan mudah memenangkan turnamen. Meskipun terdengar menakjubkan, namun Jenny menyarankan Hana untuk sekali-kali main di luar. Apalagi jika Hana memenangkan hadiah turnamen, mereka bisa jalan-jalan kemanapun ia mau. Bosan mendengar saran itu, Hana yang tidak ingin terlambat bersiap mengikuti turnamen. Saat Hana berada di atas angin, tiba-tiba saja ia heran saat melihat sesuatu di layar monitornya. Oh my God, bagaikan jurik Sadako, Hana pun syok parah saat melihat Kokod yang berusaha keluar dari monitor. Namun Jenny menegaskan jika dirinya tidak melihat apapun. Dirasa kecapean, Hana pun meminta Jenny untuk melanjutkan permainannya, sementara ia akan istirahat terlebih dulu. Saat mengalami anxiety, Hana pun kaget saat melihat luka di tangannya berubah menjadi luka tembak. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Hana? Pura-pura nggak tahu dulu. Di keesokan harinya, Jenny yang melihat wajah Hana semakin kusut, mulai khawatir pada kondisinya. Namun Hana berkata jika ia hanya kecapean karena semalaman malah asik bermain Tetris sampai level 100. Mendengar hal itu, Jenny pun pamit untuk pulang dulu. Ia pun meminta Hana untuk jangan terlalu memaksakan diri. Sorry. See you. Setelah Jenny pergi, Hana pun kembali mendengar suara si bocil, di mana kali ini ia ingin meminjam Game Boy milik Hana. Merasa iba, Hana pun dengan senang hati akan meminjamkannya. You can borrow it if you like. Sontak Hana pun heran saat melihat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka.
Di tengah rasa was-was, Hana pun berusaha mencari si bocil yang ingin menjadi top global Tetris. Hey! Seketika Hana pun panik saat dirinya terkunci di luar. Lalu tiba-tiba entah halu atau apa, Hana pun syok parah saat mengalami teror yang mengerikan. Ia pun hanya bisa menangis sambil memegangi Game Boy yang menjadi temannya sejak masih bocil. Singkat waktu, Hana yang lolos ke tahap berikutnya kembali mengikuti pertandingan turnamen. Setelah berhasil naik peringkat, seketika Hana pun kepoloran akibat begadang semalaman. Beberapa jam kemudian, Hana yang terbangun kembali mengalami sesuatu yang aneh. Don't be scared. Oh my god, entah apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mulai tidak bisa membedakan antara nyata dan halusinasi. Di sore harinya, Jenny yang kembali berkunjung merasa excited saat melihat Hana mampu menempati posisi pertama, di mana selangkah lagi ia akan menjadi juara. Yes, Hannah, you've done it. Jen! I won the whole fucking tournament! Lagi-lagi seakan mengalami time skip, Hana pun kaget sekaligus senang saat melihat dirinya tanpa sadar sudah menjadi juara. Di tengah rasa bahagia, ia pun heran saat Hana sudah pergi dari kontrakannya, di mana ia hanya mendengar suara keran yang menyala dari WC. Jen? Doing what I think you are. Setelah mematikan keran, keheranan semakin menjadi saat melihat HP dan laptop Jenny yang tertinggal. Saat transferan duit turnamen ia terima, Hana pun tidak terlalu memusingkannya. My god, entah berapa lama Hana ngegame, ia pun syok parah saat menyadari makanan-makanan yang tersimpan sudah membusuk. Di tengah rasa syok, Hana pun khawatir dengan Jenny yang tak kunjung kembali. Beberapa hari kemudian, Hana semakin khawatir karena belum ada kabar apapun tentang bestinya ini. Lalu tiba-tiba You're so wet. What have you done? lagi-lagi Hana tak mampu membedakan mana nyata dan ilusi. Dirasa AI ini mempermainkan otaknya, ia pun langsung melepaskannya. Akan tetapi, alat ini terus muncul dan seakan tidak mau lepas begitu saja. Saat situasi sudah membuatnya semakin gila, Hana pun memutuskan untuk pergi dari kontrakannya. Setelah persiapan selesai, Hana pun berusaha untuk menyiapkan mentalnya terlebih dulu. Tapi tiba-tiba, perhatian Hana teralihkan saat ia melihat hologram Jenny yang terseret ke dalam WC. My god, betapa syoknya Hana saat melihat jasad Jenny tewas dengan keadaan membusuk di dalam bathtub. Bahkan dari kondisinya yang sudah adui, bisa diprediksi jika jasad Jenny sudah berada di sana selama berbulan-bulan. Rupanya ketika itu Hana tidak sadar telah menyucuk Jenny menggunakan obeng saat sarafnya sedang terkoneksi dengan AI. Lalu ia pun menyeret jasad Jenny ke dalam bathtub. Di tengah rasa syok, Hana pun tidak menyangka jika dirinya tidak mengingat segalanya akibat terlalu fokus bermain game. Bahkan seluruh ruangannya terlihat menjijikan, bak mengidap hoarding disorder.
Dirasa dirinya sudah gelo, Hana pun membulatkan tekad untuk kabur. Edan sekali, kini Hana malah merasa jika dirinya sedang dikejar-kejar monster dalam game. It's the only dream I have that's no different to it is when I'm awake. Lagi-lagi semua itu hanyalah ilusi dari kegilaannya. Sesaat kemudian, Hana pun menyadari jika sosok Pirus Kunti yang selalu muncul adalah gambaran ibunya sendiri yang tidak pernah membiarkannya pergi keluar rumah. Di tengah situasi kalut, Hana pun panik saat mendengar kedatangan polisi yang sedang mencari-cari keberadaan Jenny. Setelah meringkus Hana yang sedang asik bermain jimbot, seorang petugas pun syok parah saat mendapati jasad Jenny di dalam bathtub sudah membusuk. Di saat itu pula, setelah perangkat Omnia dilepaskan, Hana pun langsung mengalami gelo kronis. Bagaimana? Film yang sangat plot twistan, bukan? Sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Intinya, Hana yang sedari bocil selalu dikekang ibunya di rumah, akhirnya tumbuh menjadi gadis yang kuulen, di mana ia hanya menghabiskan waktunya di depan layar. Hingga perangkat Omnia yang ia kenakan malah membuat mentalnya menjadi gelo dan tanpa sadar telah menghabisi bestinya sendiri. Lantas di akhir cerita, Hana pun benar-benar gelo setelah menyadari dirinya telah menghabisi Jenny. IMDb untuk film ini adalah 4,2 dan menurut Sekahayang cocok saja dengan nilai 5,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Atensi 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.